lagi opener earphone. Nah, ini bagus sekali ya kalau misalnya kita nggak mau pakai headset, kita boleh pakai ini langsung Bluetooth ke handphone kita. Dan ada juga 6 tumbler Starbucks. Juga ada 50 sendok set. Ini diberikan secara cuma-cuma. Oke, ya. Jadi ini berlaku kelipatan. Kalau teman-teman punya 5 polis dapat 5 kupon undian, 10 polis dapat 10 kupon undian. Oke? Nah, ini info kontes yang ketiga, yaitu recruiting kontes. Apa sih recruiting kontes? Jadi teman-teman yang ada mengajak partner bisnisnya untuk join di bisnis quiz itu adalah recruiting, ya, recruiting. Nah, jadi teman-teman kalau berhasil produksi 1 polis dan yang teman-teman ajak ini, ya, dia juga berhasil produksi 1 polis, ada ketentuan polisnya, yaitu FYIP 3 juta atau AP 7,5 juta. Maka teman-teman yang sebagai perekrut, teman-teman akan mendapatkan 1 hadiah headphone. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini headphone-nya cakep banget ya. Dan itu merek JBL. Kalau itu mau dibeli harganya mahal sekali dan di Sequis diberikan secara cuma-cuma teman-teman. Selain itu bukan dapat hadiah aja, kita juga dapat namanya NARB. NARB itu adalah New Agent Recruiting bonus, di mana seorang perekrut ini jika ada mengajak calon partner bisnisnya di Sequis dan menghasilkan polis dari calon partner bisnisnya ini, maka si perekrutnya ini akan mendapatkan NARB sebesar 20% dari komisi yang didapatkan sebagai perekrut. Luar biasa ya. Misalnya contoh yang kita ajak, dia dapat income-nya itu 5 juta. 20% yang sebagai perekrut dapat itu adalah 1 juta. Jadi luar biasa sekali, ini dinamakan adalah passive income, teman-teman. Dan teman-teman yang jadi agent barunya ini juga berkesempatan dapat cash reward. Nah, cash reward-nya juga ada lihat nominalnya. Kalau ada FYIP 15 juta, maka teman-teman mendapatkan 150.000 lagi. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Ini adalah kontes untuk bulan April ini saja. Oke, next. Nah, ini juga ada crediting point buat teman-teman yang ada produksi polis MGP ya atau Millennium Gold Plus. Nah, ini masih kesempatan dapat crediting 100 poin. Ya, artinya kalau teman-teman ada jual 15 juta atau 100 juta, ini masih dihitung untuk privilege. Jadi teman-teman kesempatannya untuk menjual MGP hitung 100 poin untuk 100% poin untuk privilege. Ya. Nah, ini ada lagi kontes untuk ke Malang. Selain privilege ke Osaka, Jepang, kita juga ke Malang. Nah, untuk periode bulan Oktober tahun lalu sampai September tahun ini, bagi teman-teman yang ada produksi 1 bulan 2 polis atau per kuartalnya 6 polis, maka teman-teman kesempatan lagi dapat trip Malang. Ya, itu akan berangkat di akhir tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang baru join, pengen kejar juga yang Q Experience ini, silakan, boleh ya. Misalnya yang bulan April baru join, ya kan? Itu juga bisa dikejar dari periode kuartal baru, kuartal sekarang, April sampai Juni, Juli sampai September, dan Januari sampai Maret. Terus dari April sampai berarti 1 tahun aja. Berarti April sampai Juni, Juli sampai September, Oktober sampai Desember, dan Januari sampai Maret, selesai. Yang penting dalam 1 tahun itu nggak boleh bolong. 1 bulan hanya 2 polis, 1 kuartal 6 polis, itu aja. Dan ketentuannya itu adalah Q-Polis. Q-Polis itu adalah FYIP 3 juta atau FYAP 7,5 juta. Itu namanya Q-Polis. Oke, next ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah bisa capai yang tadi, kuartal Q Experience, teman-teman merasa saya bisa lebih lagi. Saya bisa 1 bulan 4 polis. Nah, teman-teman coba kejar yang namanya Q Submit. Nah, Q Submit ini trik jalan-jalannya lebih hebat lagi karena bukan di Indonesia. Kita akan ke Hakodate Lektoya. Ya, jadi ini juga sama, hanya ketentuan polisnya itu kali 2 dari yang tadi. Yang tadi 1 bulan 2 polis, ini 1 bulan 4 polis. Jadi 1 kuartal itu 12 polis.
berturut-turut hingga 1 tahun, tidak boleh bolong. Ya, jadi kalau teman-teman bisa capai ini, maka dapat lagi 1 trip tambahan ke Hakodate Lek-Toya. Nah, ini adalah trip jalan-jalan kita untuk tahun depan ke Osaka. Ya, jadi syaratnya itu adalah FYIP 300 juta. Jadi bagi teman-teman yang ada produksi sudah 300 juta, jangan patah semangat, kita bisa dapat lagi double trip lagi, kejar 600 juta atau MDRT. Ya. Oke, teman-teman. Nah, hari ini ya kita akan mendengarkan testimoni dari seorang ibu rumah tangga, ya, yaitu Cilinawati. Kita panggil dulu. Halo Cilinawati. Halo Ci. Hai Cilina, Baik apa kabar Ci. Ci? Baik ya. Nah, jadi Cilinawati ini adalah seorang ibu rumah tangga, teman-teman, yang baru join bulan Oktober ya. Nah, Cilina, kita penasaran nih sama Cilinawati. Cilinawati boleh nggak sharingkan apa sih alasan Cilinawati mau bergabung di Sekwis? Terus sebelumnya latar belakang Cici itu apa? Pernah bekerja di bagian apa, Ci, sebelum join di Sekwis? Silakan, Ci. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Linawati dari cabang Besi 15. Sebelumnya saya seorang ibu rumah tangga ya, dan membantu suami ya sambil jaga toko servis HP gitu. Jadi suatu saya ke Brastagi, tiba-tiba saya ketemu sepupu saya, Civeni Febriani. Jadi dia bilang sekarang dia udah jadi agent Sekwis. Jadi dia menawarkan produk kesehatan. Setelah kita kongko-kongko, akhirnya saya masuk dan menjadi nasabah dia gitu, Ci. Di situ dia juga ada menawarkan saya menjadi agent. Cuma saya belum berminat gitu kan, karena kan saya masih mau urus anak, ya kan, mau bantu suami jaga toko, nggak ada waktu gitu Ci. Jadi setelah 1 tahun kemudian saya melihat Civeni kok kasih jalan-jalan ke luar negeri gratis gitu ya, enak juga gitu kan. Jadi saya kembali menghubungi Civeni dan akhirnya saya bergabung di bisnis ini, Ci, gitu. Wah, berarti luar biasa sekali ya. Semangat Cici itu artinya melihat seorang Civeni Febriani. Civeni ada hadir? Ada ya? Ada. Thank you dong sama Civeni yang sudah mengajak di bisnis. Iya, saya juga sangat berterima kasih sih, Ci. Berarti Cici itu termotivasi. Iya, luar biasa. Jadi Cilina itu termotivasi sama Civeni Febriani, ya kan? Terinspirasi juga sama Civeni Febriani yang berprestasi juga. Dan Cici juga kepengen gitu sama prestasinya Civeni. Begitu ya, Ci ya. Luar biasa, Ci. Nah, Ci, saya lihat di bulan pertama Cici bisa capai top rookie of the month. Hingga di bulan di bulan Februari ini 2021 Cici juga mencetak top FYAP Cina. Cici boleh dong sharing bagaimana Cici menjalankan bisnis ini ya kan. Kebetulan kita di sini juga ada financial baru FC baru yang baru join. Nah, mereka tentunya pengen tahu nih bagaimana Cici menjalankan bisnis ini dari awal hingga mencapai top rookie of the month, dan di bulan Februari ini Cici juga bisa meningkatkan prestasinya menjadi top FYAP Ci. Nah, katanya kan lagi COVID gini, ada susah ini itu. Nah, bagaimana Cici kok bisa sampai top FYAP juga? Coba Cici sharing dong. Sebenarnya ya sama ya Ci ya. Semua kita lalui ya sharing sama orang ya. Ada penolakan juga sih Ci, banyak penolakan juga. Ya, tapi ya kita terus berusaha dan terus melakukan 20 point a day. Dan tentunya saya juga sangat berterima kasih sama leader-leader saya ya, Dr. Suwanto dan Ko Andrew selalu mengingatkan saya untuk melakukan 20 point a day setiap hari, Ci. Jadi dari situ saya juga Cici boleh jelaskan nggak apa itu 20?
Gimana, Ci? Halo Ci, sorry potong dulu. Cici boleh jelaskan nggak bagaimana aktivitas 20 point a day yang Cici jalankan ini, sehingga teman-teman bisa tahu dan bisa menirukan apa yang Cici jalankan ini? Ya, kalau kita telepon atau kita chat orang, say hello gitu, ya poinnya 1 gitu, Ci. Kalau misalnya ada teman yang referensi ke kita, ya itu 3 poin. Terus kalau misalnya kita ada presentasi atau kita ada melakukan purna jual atau antar polis 5 poin gitu, Ci. Oke. Nah, Ci, berarti dari aktivitas yang sering Cici lakukan ini maka menghasilkanlah namanya Top Rookie dan Top FYP ya, Ci. Nah, Ci, coba Cici ceritakan lagi deh, bagaimana sih Cici cara menjalankan bisnis ini di lapangan sehingga ya bulan Februari ini yang katanya lagi pandemi ini itu, tapi Cici bisa juga menghasilkan Top FYP, Ci. Bagaimana cara Cici melakukannya, Ci? Ya, sama ya seperti teman-teman yang lain ya, prospek ya kan, terus ikut training. Intinya kita harus sering ikut training. Jadi kita prospek di lapangan itu kita bisa menghandle gitu, Ci, ya kan. Jadi kalau kita ikut training, selalu ikut GID, sesama tim itu kita tahu gitu di lapangan itu sebenarnya sangat penting sih, Ci, kalau bagi saya ya. Ya. Oke. Terus ya pastinya kan kemarin itu ya tentunya ada ini ya, Ci, nggak mungkin kita prospek kan langsung bisa gol gitu ya, langsung top FYP gitu. Cici boleh cerita sedikit nggak prosesnya bagaimana gitu, kemarin kok bisa ya tiba-tiba yang nasabahnya nggak mau, tiba-tiba ya aku deal lah gitu. Langsung ambil berapa, ada FYP 87 juta ya, Ci, ya kemarin ya? Ya benar, Ci. Nah, boleh cerita sedikit Sebenarnya gini, nggak, Ci, Ci, cara Cici kemarin bagaimana? Oke. saya udah ini ya prospek follow up, terus tapi saya kasih si nasabah ini waktu juga, dan saya juga nggak mau terlalu memaksa ya, Ci ya, karena terlalu memaksa juga nanti nasabahnya jadi ilfil ya, Ci. Jadi karena gini, nasabah saya ini dia sudah pernah diprospek sama agen lain. Tapi mungkin karena agen ini memaksa, jadi akhirnya dia ambil sama saya gitu, Ci. Itu sih, Ci. Intinya kita jangan terlalu memaksa nasabah. Tapi kita tetap jalin hubungan gitu, Iya, Ci. benar, Ci. Tidak memaksa, tapi kita tetap jalin hubungan, tapi Iya, tetap terus follow follow up. up kan? Ada follow Iya, up benar, juga Ci. dong. Ada dong, Ci. Oke. Nah, Ci, kira-kira yang closing itu kemarin ada berapa polis, Ci, dari yang top FYP ini? Yang pertama itu 22 juta lebih ya. Terus yang satu polis lagi itu 64 jutaan. 2 polis aja sih dalam bulan Februari itu. Wow, tepuk tangan dong buat Cilina. 2 polis saja ya, 64 juta sama 20 juta langsung sampai top FYP ya, Ci ya. Wah, luar biasa sekali, kongres ya, Ci. Nah, jadi Ci, terus ini yang terakhir, apa sih kesan pesannya Cici lah buat kita gitu, biar kita bisa saling memotivasi, saling inspirasi, Ci. Buat teman-teman semuanya, intinya kita jangan pernah putus asa, ya kan? Jangan cepat menyerah, Ci. Karena di bisnis asuransi ini tetap ada yang namanya penolakan. Tapi saya yakin penolakan itu nggak ada yang abadi. Nah, itu cuma hanya penundaan aja, Ci. Gitu. Ya, betul. Jadi betul ya, buat teman-teman, kita berusaha dan lebih banyak menjalin hubungan kepada nasabah-nasabah kita ataupun calon nasabah kita. Itu, Ci, yang biasa aku lakukan. Oke, thank you Ci Linawati, luar biasa sharingnya. Yang penting kita tetap jalin hubungan baik ya kan dengan nasabah kita ya kan. Tetap follow up kembali ya Ci ya gitu. Oke, thank you ya Ci Linawati atas sharingnya, luar biasa sekali. Terima kasih Ci Linawati, saya doakan semoga selalu sehat dan
Sukses. Thank you, Cilina. Thank you, Ci Kristiana. Oke, thank you. Nah, teman-teman, ya gimana udah denger ya sharing dari seorang ibu rumah tangga yang baru join 1 tahun lebih gitu, tapi prestasinya ya boleh dikatakan luar biasa juga, bisa capai top Rookie of the Month dan bisa capai top FYAP. Nah, saya yakin pasti tahun ini Cilinawati bisa capai MDRT. Amin. Nah, selanjutnya kita akan Amin, Ci. Oh ya, amin. Oke, thank you. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan ya tips selling dari ya top producer juga sih. Kita sambut Vina Lufik. Halo Vina. Halo Chris, thank you buat waktunya. Ini boleh di stop share, saya mau share whiteboard. Boleh. Sip. Silakan Vina. Oke, teman-teman, hari ini saya mau sharing kepada teman-teman tips yaitu 3P dalam profesi kita. Profesi kita sebagai apa ya? Pastinya sebagai seorang pebisnis asuransi, baik kita sebagai agent ataupun kita sebagai leader, pokoknya kita di dalam bisnis asuransi ini kita harus memiliki yang namanya 3P. Nah, banyak sekali agent yang berkata bahwasanya, aduh, bisnis ini ternyata sulit. Nah, kenapa ya saya ketemu nasabah tetapi nasabah tidak mau mengambil polis dari saya? Kenapa nasabah ini padahal keluarga saya sendiri loh, tapi dia nggak mau ngambil sama saya, dia malah ambil sama orang lain. Nah, apa sih masalahnya? Nah, coba kita kali ini sama-sama belajar dan kita juga sama-sama introspeksi diri nih. Apakah kita sudah memiliki 3P di dalam profesi kita? P yang pertama, jadi kita punya 3P ya teman-teman ya. P yang pertama adalah people. Nah, people itu artinya berbicara tentang orang. Nah, kita tahu bahwasanya orang itu sangat unik, orang itu berbeda-beda dalam satu dan yang lainnya. Contohnya, saya sukanya makan kue tiaw, ternyata Kristiana sukanya makan bihun, ternyata Cilinawati sukanya makan mie. Nah, nggak mungkin karena saya sukanya kue tiaw, jadi saya bisa jual kue tiaw kepada semua orang, padahal mereka itu tidak suka makan kue tiaw gitu ya. Nah, makanya kita harus mengenal si orang tersebut, yaitu siapa, si nasabah kita ataupun si calon agent kita, supaya kita bisa tahu lebih detail bahwasanya apa sih yang sebaiknya kita berikan kepada mereka. Nah, dengan kita bisa kenal mereka, maka kita juga bisa tahu mereka masalahnya sebenarnya di mana. Nah, jadi kita sering ketemu, nasabah bilang, kita tawarkan produk, dia bilang, nggak ada duit, Devin, gitu ya. Atau dia bilang, nanti-nanti aja, Devin. Nah, kadang yang mereka katakan itu belum tentu benar. Kenapa? Karena kita belum tahu benar-benar apa sih masalah intinya. Kadang nasabah itu bilang nggak ada duit, itu belum tentu mereka benar-benar nggak ada duit. Ya memang sih ada yang memang jujur ya nggak ada duitnya. Nah, tapi lebih banyak adalah mereka punya duit, tapi mereka nggak tahu apa sih hal yang membuat saya harus mengeluarkan duit saya. Misalnya 10 juta buat kamu, Vin. Dengan saya kasih kamu 10 juta, apa sih yang bisa saya dapatkan? Nah, kadang mereka tidak tahu detail jelasnya apa yang mereka dapatkan, sehingga mereka mikir-mikir lagi untuk mau ngambil sebuah polis asuransi. Seperti itu, teman-teman. Nah, dan di sini dasar kepercayaan dan integritas kita sebagai agent lah yang akan dinilai. Jadi, orang-orang itu akan menilai kita, orang-orang akan ngambil sama kita karena mereka percaya sama kita. Karena kita itu terlihat sebagai orang yang punya integritas, kita itu orangnya komitmen, kita itu orangnya itu benar-benar gitu kan, nggak sembarangan. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang. Jadi nasabah akan memilih karena P pertama itu adalah people. Nah, dan P kedua itu adalah dari purpose, artinya tujuan. Nah, tujuan di sini adalah apa? Tujuan kita sebagai agent nih di bisnis ini. Coba teman-teman pikir-pikir kembali, apa sih tujuan saya gabung di bisnis ini? Apa sekedar, oh ya saya mau dapat income yang banyak. Oke, saya mau gabung di bisnis ini karena saya lihat dia aja bisa jalan-jalan, saya pasti bisa juga dong jalan-jalan. Nah, atau kita lihat, oh ya dia aja bisa dapat uang segini, saya pasti bisa. Oh ya dia bisa ini, saya pasti bisa. Nah, apakah itulah tujuan utama kita bergabung di bisnis ini? Kalau kita tujuannya hanya itu, maka yang akan diterima oleh nasabah kita adalah hal tersebut juga. Nah, jadi coba kita buat sebuah tujuan dalam bisnis ini adalah tujuan kita apa? Mengamankan. Hari ini sesuai topiknya ya, retire young, retire rich. Kita semua pengen pensiun muda dan pensiun kaya.
Nah, bagaimana dengan nasabah kita? Nasabah kita juga mau dong, nggak mungkin kita aja yang mau pensiun muda, pensiun kaya. Artinya kita harus punya sebuah tujuan di mana kita itu mau mengamankan masa depan dari nasabah-nasabah kita. Nah, kalau kita bisa sampai menunjukkan bahwasanya tujuan saya di sini adalah saya akan mengamankan masa depan kalian. Bahkan sampai kita bilang apa? Walau tangis air mata suatu hari itu pasti akan pecah. Ya, suatu hari setiap orang pasti akan memecahkan tangisan air matanya. Tapi kita pastikan keesokan harinya dia akan punya senyum yang sangat bahagia. Nah, itu yang kita tujuan utama kita sebagai seorang agen asuransi yang harus kita tanamkan pada diri kita. Itulah tujuan utama yang benar-benar yang saya ingin buat nasabah saya merasakan hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah passion. Nah, yang namanya passion itu adalah gairah. Ya, jadi kita itu sebagai agent itu harus punya sebuah gairah. Gairah apa? Gairah untuk membuat hidup kita itu lebih baik. Bahkan kita bukan hanya untuk gairah untuk hidup kita lebih baik, tapi nasabah-nasabah kita, semua kita ingin mereka punya kehidupan yang lebih baik. Nah, sehingga dengan kita punya gairah, nasabah itu bisa terlihat. Nasabah itu bisa lihat ya aura kita datang dengan penuh gairah, ingin membantu mereka, atau kita datang dengan gairah, ingin misalnya ya, untuk closing target aja gitu. Ya, itu akan terlihat sangat jelas gitu teman-teman. Nah, jadi nasabah itu pengen melihat sebuah sisi kita sebut dengan sisi manusiawi kita. Jadi kita jangan terlihat seperti orang yang sempurna sekali ya. Sempurna sekali sampai nggak manusiawi gitu. Jadi kita harus terlihat manusiawi. Manusiawi artinya apa? Kita bisa menjadi teman mereka. Kita bisa menjadi sahabat mereka. Karena apalagi di situasi sekarang ya, di situasi sekarang di mana kita lihat semuanya banyak sekali orang yang mengalami mental down ya, dan mentalnya dari segi mental semua stres, bisnis misalnya ada yang lesu, anaknya harus sekolah di rumah dan semuanya ya Kak, itu mentalnya itu sangat teruji sekali saat ini. Nah, jadi nasabah-nasabah itu pengen bukan hanya memiliki seorang agen asuransi, oke sekedar saya punya polis asuransi, tapi mereka pengen menjadikan kita sebagai teman sampai mereka bisa menceritakan semua suka duka mereka, mereka sampai bisa kadang menangis di depan kita, mereka bisa tertawa terbahak-bahak bersama kita, mereka bisa ceritakan ini itu tentang kehidupan mereka. Itu artinya teman-teman sudah menjadi teman terbaiknya. Dan pastinya kalau kita bisa jadi agent yang seperti itu, nasabah kita tidak usah takut diambil orang lain. Karena apa? Dia itu sudah sangat percaya pada kita sampai bahkan saya punya nasabah yang sampai membuka rekeningnya, ATM-nya, PIN-nya dia kasih ke saya. Itu pun ada gitu ya. Nah, sampai seperti itu. Ya, tapi kita jangan menyalahgunakan kepercayaan orang ya tentunya ya. Nah, jadi kita harus menjadi sosok agent yang memiliki 3P ini. Yang pertama adalah people, yang kedua adalah purpose, dan yang ketiga adalah passion. Miliki 3P ini dan saya yakin teman-teman akan menjadi agent yang luar biasa. Dan bisnis ini adalah bisnis jangka panjang buat teman-teman. Salam closing. Thank you. Saya balikkan kepada Chris. Wow, luar biasa sekali. Beri aplaus dong Mbak Vina. Thank you Vina. Wah, jadi kita jadi manusia itu harus punya 3P. People, purpose, dan apa tadi yang terakhir? Passion. Yes, good. Oke, saya share screen lagi. Ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita spesial ya, di bulan April ini kita akan mendengarkan sharing ya dari BP founder kita, yaitu Pak Hui Bing. Yuk kita sambut Pak Hui Bing. Halo Pak Hui Bing. Halo Pak Hui Bing. Oke, Pak Hui Bingnya udah join belum ya? Halo. Ya. Nah, oke, selamat pagi. Semangat. Ini saya sambil join lagi di satu untuk share. Tadi lupa saya join. Teman-teman sabar sebentar. Sambil cuap-cuap dulu si Christina mengingatkan kembali lagi kontes. Oke, saya cuap-cuap dulu. Nah, teman-teman, ya hari ini juga hari spesialnya. Jadi
bagi umat bagi yang agama Islam kita ucapkan ya hari pertama kali menjalankan ibadah puasa ya teman-teman ya, semoga dilancarkan semua ibadah puasa sampai tanggal 11 ya, 11 bulan Mei. Nah, jadi hari ini juga ya ada salah satu BP kita yaitu Dr. Suwanto. Nah, beliau ulang tahun. Ya, kita nyanyikan lagu ulang tahunnya buat Dr. Suwanto. Halo dokter. Saya buka lagunya dulu ya, wait ya. Jadi kita happy dulu rayain ulang tahunnya Dr. Suwanto. Tadi Dr. Suwanto udah di kantor nih terima kue. Halo dokter, happy birthday. Halo. Nah, happy teman-teman, birthday dok, 祝你生日快乐。 Ya, kamsia. Ya, happy birthday ya dokter ya. Nah dokter boleh sharing lah dokter, apa sih impian dokter tahun ini gitu, biar kita aminkan dokter. Semoga dokter panjang umur, sehat selalu ya, omset makin gede, AA makin gede, makin besar, makin. Amin. Amin. Kena mute kamu Holland. Kita nyanyi lagu bentar lah. Ya, nyanyi spesial dulu, Dok. Oke, Dok. Happy birthday ya, dokter. Kamsia Ci. Semoga banyak connya ya, Dok. Wih, nah aku itu. sama Stefi dapat emas lagi. Nah, itu doa dari leadernya itu. Nah, semoga nanti emasnya diganti connya Bitcoin itu makin berikutnya. apa itu. Boleh lah, boleh. Ada lagi. Ya, kita nyanyi dulu ya. Udah ada Tansu? Udah siap? Udah jadi. Nggak apa-apa lah, denger dikit lah dok. Tadi di kantor udah kita rayain kan. Oke. Nah, ini rayain lagi dok. Ya, tadi di kantor si dokter semoga selalu sehat, panjang umur, diberkati dan sukses selalu. Amin. Oke, kita lanjut langsung acara berikutnya. Pak Huibing, udah ready Pak Huibing? Oke, selamat pagi. Oke. Semangat. Oke, maaf. Semangat. Ya, maaf teman-teman tadi karena saya lupa join untuk share screen-nya, baru ingat kok lupanya tadi belum join untuk share screen-nya tadi buat di handphone. Oke, hari ini saya akan berbicara dengan teman-teman semua tentang konsep pensiun. Saya yakin percaya siapapun orangnya ingin namanya pensiun muda dan pensiun kaya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa waduh, kalau muda-muda sudah pensiun nanti bahaya loh. Waduh, banyak penyakitnya, nanti gak gerak-gerak. Nah, tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa siapapun orangnya, dia kepingin pensiun jauh lebih muda dan tentunya pensiun lebih kaya dalam kondisi sehat, tidak hanya secara fisik, sehat tidak hanya secara mental, tetapi juga sehat secara finansial. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana pensiun sehingga kita bisa sehat secara finansial di usia muda. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa 93% masyarakat Indonesia pada saat ini masih belum mempersiapkan dana pensiun. Saya nggak tahu dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kira-kira 50-an orang ini di antara kita ini, adakah di antara teman-teman yang masih belum mempersiapkan dana pensiun untuk hari tuanya? Nah, kalau teman-teman sendiri saja belum memikirkan untuk mempersiapkan dana pensiun hari tua, bagaimana mungkin teman-teman bisa menyadarkan orang lain untuk mempersiapkan pensiun di hari tua? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah berapa dana yang sudah teman-teman sisihkan untuk pensiun di usia muda nantinya? Tarik pensiunnya usia berapa? Sudah berapa yang teman-teman sisihkan untuk pensiun?
Nah, karena di bisnis ini, kalau kita mengatakan bahwa kita ingin pensiun kaya, pensiun sukses, pensiun bahagia, maka orang pertama yang harus bisa membuktikan dirinya bisa pensiun lebih muda itu adalah diri kita sendiri. Nah, jadi retirement life plan kita itu adalah salah satu jawaban untuk kita semua mempersiapkan proteksi optimal secara pasti, walaupun ada banyak cara untuk pensiun di usia muda dan pensiun bahagia, pensiun kaya. Nah, ini ada fakta dari mengenai pensiun. Nah, saya gak bahas panjang lebar ini, teman-teman boleh search di mana ada dikatakan bahwa hanya ada 1 di antara 100 orang itu yang hidupnya bisa pensiun, di mana dia tidak hanya sehat secara finansial. 5% orang itu bisa mempersiapkan dana pensiunnya, tetapi dana pensiunnya itu ternyata tidak mencukupi. So, hal seperti ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah, apa sih sebenarnya kesalahan dalam perencanaan dana pensiun? Yang satu, terlambat memulai. Ada yang mengatakan bahwa saya baru usia 25 tahun, ngapain saya pikirkan waktu usia pensiun 45, 50, 55 tahun. Nah, ada orang berpendapat seperti itu sehingga dia terlambat memulai. Nah, kemarin saya ada ketemu dengan satu calon nasabah. Akhirnya nasabah ini mengambil program walaupun bukan retirement plan, tetapi saya berbicara tentang dana pensiun dan berbicara tentang proteksi yang nantinya akan kita bahas. Nah, akhirnya saya berikan dia ilustrasi dengan uang pertanggungan 1,68 miliar. Saya namakan itu namanya program ILUFA. Nah, ILUFA itu sih, ILUFA. Bahasa Chinese-nya itu adalah sepanjang jalan itu akan kuat. Kuat itu artinya kamu itu tidak hanya akan berlimpah dalam rezeki, dalam kemakmuran, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Nah, yang saya sampaikan adalah saat itu dia usia 38. Lalu saya bilang, sebenarnya pada saat usia 36 kamu mulai, itu preminya berapa tahu nggak? Sekarang usia 38 kamu mulai, premi kamu 46 juta setahun. Tetapi ketika di usia 36 kamu mulai, tahu nggak berapa preminya? Lalu kalau kamu tunda 1 tahun kemudian, di usia 39 baru kamu mulai, tahu nggak berapa preminya? Kalau kamu tunda 1 tahun lagi, di usia 40 tahun baru kamu mulai ambil, tahu nggak berapa preminya? Nah, saya hitungkan untuk dia selisih preminya hampir 2 juta per tahun kalau dia tunda 1 bulan lagi. Kenapa saya bilang kalau dia tunda 1 bulan lagi akan naik 2 juta? Karena usia manusia bertambah, benar nggak? 2 bulan lagi dia akan mengalami namanya lewat 6 bulan dari tanggal lahirnya. So, preminya itu akan naik 2 juta per tahun. Pembayaran kalau 5 tahun, maka dia harus tambah premi sebesar 10 juta dengan premi yang sama. Nah, ini yang kita katakan bahwa kadangkala kita punya persepsi bahwa pensiun itu bisa nanti dipersiapkan. Investasi lebih penting. Sekarang ini harga saham lagi murah. Kemarin ada teman saya yang ngajak saya untuk beli saham. Katanya, waduh, dia manggil saya karena dia adalah murid saya dulu. Waduh, lu ambil saham nggak? Ini bagus loh, gini-gini. Semalam saya ketemu dia, saya mau prospek untuk anaknya lagi masuk. Saya tanya, lah Kak, katanya kamu kemarin sudah untung banyak lagi dari saham, sudah 30% lebih. Ambillah sedikit dari keuntungannya untuk beli. Akhirnya dia cerita kepada saya, apa katanya? Awalnya saya memang untung waktu saya cerita telepon kepada Lause itu di bulan Desember keuntungan saya udah 30%.
Tapi siapa sangka itu rugi sekarang saya. Di bulan Maret ini masuk April ini turun. Saya sekarang jadi rugi, gak untung. Nah, saya mengatakan kepada dia, seandainya kamu memulai pada saat saya tawarkan, maka pada saat itu kamu sudah hemat sekitar 1,2 juta per tahun. Nah, teman-teman, banyak orang berpikir bahwa investasi itu baik. Dan kita juga setuju bahwa investasi itu baik. Tapi salah satu kesalahan dalam perencanaan dana pensiun itu adalah orang terlambat memulai untuk mempersiapkan dana pensiunnya. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif. Saya cerita bahwa awal-awal saya memulai bisnis ini adalah saya sempat ketemu dengan banyak orang dan saya minta referensi kepada siapapun. Saya masih ingat dulu saya prospek ke rumah nasabah di daerah Titik Kuning sana. Jadi ada seorang AI, itu usia sekitar pada saat itu 50-an. Saya ke rumahnya bicara panjang lebar. Lalu saya bicara manfaat asuransi itu seperti apa. Kalau dari awal kita memulai bagaimana. Akhirnya dia bilang, benar juga. Saya banyak sekali beli barang-barang yang sebenarnya tidak saya butuhkan. Lalu saya cerita bahwa dia banyak sekali manual. Manual itu kira-kira ya seperti apa sekarang ya? Slow cooker ya. Jadi zaman dulu ada merek Presto atau merek apa itu ya. Dia beli sampai banyak set di rumahnya dan dia taruh begitu saja. Akhirnya dia bilang kepada saya, gini sajalah, kalau kamu bantu saya jual, ini barang-barang semuanya ini bisa laku, nah saya masuk kepada kamu. Teman-teman, banyak orang lupa mempersiapkan dana pensiunnya karena gaya hidup konsumtif yang tidak dia sadari. Ketika saya pulang, saya putar otak, putar kepala saya hitung-hitung. Kalau saya nego sama dia ambil produk pada saat itu Protector Plus dengan tambahan ambil jiwa, saya hitung-hitung komisinya tahun pertama saya masih rugi. Lalu kalau dihitung sama komisi tahun kedua, sudah bisa mulai tutupi. Akhirnya saya balik lagi beberapa hari kemudian ke tempat AI itu, saya cerita, gimana kalau saya betul-betul bantu kamu jualin ini semua barangnya, begitu terjual, maka kemudian saya akan bantu Cici proseskan asuransinya. Tapi pasti ya, oke, deal pasti. Akhirnya saya pulang, saya yang beli slow cookernya dan saya jadikan hadiah untuk yang lainnya. Lalu saya katakan sudah ada orang yang mau beli, bagaimana? Nah, jadi karena dia mau jual dengan harga segitu, saya bilang ongkos capek saya sedikit, potong-potong hitung-hitung, akhirnya dia beli sama saya. Saya bilang ada program hadiahnya kita jadikan cash untuk potong preminya, dan selanjutnya akhirnya saya closing satu polis pada saat itu. Banyak orang sekarang gaya hidupnya konsumtif. Astaga naga, saya ketemu dengan orang di rumah, waktu saya berkunjung ke rumahnya, saya lihat lagi, wah rumahnya bertambah satu lemari. Saya lihat isi lemarinya, gila. Semuanya barang-barang plastik nih merek T. Nah, merek T, barang-barang plastik dari kecil sampai besar, koleksinya banyak sekali. Saya bilang, kamu beli begitu banyak untuk apa? Ya untuk koleksi, mana tahu nanti dipakai untuk ini. Kamu pakai enggak sih, tapi saya suka. Nah, teman-teman, kadang gaya hidup konsumtif membuat kita lupa. Nah, yang ketiga adalah banyak orang pelit pada diri sendiri. Saya tahu Anda yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang terlalu sedikit menabung, terlalu pelit pada diri sendiri, dan maunya hanya menabung di deposito saja, atau menabung di instrumen tabungan saja. Kalau seperti untuk asuransi, no way, nantilah.
Atau Anda malah termasuk tipe orang yang terlalu progresif. Saya membuat perencanaan pensiun itu seluruhnya ditaruh di instrumen yang menghasilkan high risk high return. Kayak murid saya, dia sampai ngajar saya. Akhirnya yang terjadi bukan untung, malah rugi. So teman-teman, untuk diri kita sendiri, masa depan kita sendiri, jangan terlalu pelit. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Jadi murid saya usia 34 tahun, itu barusan telepon saya tanya mau beli polis asuransi jiwa lagi. Lalu saya tanya-tanya, dia cerita kepada saya, dia kena leukemia, teman-teman. Usia 34 tahun kena leukemia. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia sudah habiskan 8 miliar lebih, dan dia lagi menjalani satu siklus lagi kemo lanjutan yang harganya 750 juta. Dulu dia ada ambil produk Sequis kesehatan lama, tetapi dia tutup karena ditawar oleh perusahaan asuransi lain, merek A, itu lininya 1,5 M. Saat itu kita belum punya single bed. Nah, jadi dia ambil itu yang 1,5 M. Saya ada broadcast ke dia, ada ajak-ajak dia, tapi karena orang merasa sudah cukup, dia tidak upgrade kesehatannya. Jadi abangnya yang upgrade kesehatannya dengan saya yang 40 miliar, dia tidak upgrade. So yang terjadi adalah uang 1,5 miliar limit dari kesehatannya itu tidak mencukupi dan dia sudah pakai habis. Sementara dia udah habiskan sekitar 8 miliar, nah mau lanjut lagi dengan kemoterapi satu siklus lagi sekitar 750 juta dan kita tidak tahu ke depannya akan berapa. Banyak orang lupa untuk mempersiapkan dana pensiun. Mereka berpikir bahwa mereka bisa sehat selamanya, mereka bisa investasi dengan cuan yang lebih besar lagi, tetapi mereka lupa bahwa risiko itu bisa terjadi kapan saja. So, sebagai seorang profesi agen, mari kita belajar jangan terlalu pelit dengan diri sendiri. Sisihkan uang kita untuk perencanaan keuangan, terutama pensiun kita. Nah, yang terakhir itu adalah kurang evaluasi. Jadi, kadangkala kita sudah ambil misalnya satu produk tertentu atau investasi tertentu untuk pensiun kita. Misalnya ada orang yang beli rumah dijadikan kos. Kos ini bisa menghasilkan untuk dia, tapi dia tidak melakukan evaluasi yang baik dan benar disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka yang terjadi adalah dia miss kesempatan bahwa ada peluang untuk investasi lainnya di mana bisa persiapkan dana pensiun itu jauh lebih baik. Nah, jadi kita sebagai seorang agen asuransi kita juga perlu belajar di luar tentang berbagai jenis instrumen investasi. Tetapi ingat, jangan sampai salah fokus. Nah, di sini tujuannya adalah menghasilkan uang yang kita dapatkan dari prospecting, closing, menjual, dari kemudian merekrut, mendapatkan income, dan itu yang kita taruh diversifikasi, tetapi jangan sampai salah fokus sehingga kita kehilangan arah dalam menjalankan bisnis kita. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa dalam persiapan pensiun di hari tua itu ada 3 faktor utama, yaitu tidak hanya persiapan kesehatan, tetapi kita perlu persiapan mental, dan yang tadi saya bicarakan yaitu persiapan keuangan. Bayangkan kalau hari ini teman-teman kita tidak jaga kesehatan. Tadi pagi, siang, malam terus-terusan aja kita kerja banting tulang, pola makan tidak dijaga, kemudian kita tidak melakukan aktivitas olahraga yang baik, lalu terjadi
masalah kesehatan sedikit saja. Di hari tua, kalau kita sakit, banyak uangnya. Untuk apa teman-teman? So persiapan kesehatan itu penting. Persiapan mental itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena orang mengatakan dalam jiwa yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Yang benarnya adalah kalau kita jiwanya sehat, maka yang terjadi badan kita itu bisa sehat dan kita akan punya mindset pikiran yang benar untuk mengelola keuangan dengan baik sehingga kita punya finansial yang sehat juga. Nah, biaya-biaya apa yang harus kita persiapkan untuk konsumsi setiap hari, makanan, sandang, transportasi, kemudian untuk iuran-iuran biasa, misalnya iuran rumah dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya harus kita perhitungkan. Contoh misalnya, hari ini saya usia 40 tahun. Nah, kalau saya ingin pensiun di usia 60 tahun, berarti 20 tahun yang akan datang, di mana pada saat ini biaya hidup saya adalah 5 juta per bulannya, maka 20 tahun yang akan datang minimal itu adalah 4 kali. Jadi setiap 10 tahun itu 2 kali lipat. Jadi usia sekarang 40, itu sebulannya 5 juta, 10 tahun kemudian usia 50 tahun, maka 2 kali 5 juta jadi 10 juta. Nah, 10 tahun kemudian lagi atau 20 tahun kemudian itu akan menjadi 4 kali 5 juta atau 20 juta per bulannya. Ini sinkron dengan laju kenaikan barang atau yang kita namakan dengan inflasi. Jadi kalau income kita sekarang 5 juta, diharapkan 20 tahun yang akan datang, minimal income kita itu adalah lebih dari 4 kali. Berarti lebih dari 20 juta. Supaya apa? Supaya kita bisa menutupi seluruh biaya yang ada. Dikurangi misalnya tanggung jawab kita. Contoh, anak-anak sudah mandiri sendiri. Nah, biaya anak-anak itu bisa dikurangi. Tapi kalau anak-anak bisa mandiri, kita masih harus subsidi mereka. Malah ada orang tua yang punya anaknya sudah menikah, mereka masih harus hidupi anaknya lagi. Nah, itu justru bebannya bertambah. So, teman-teman, Anda perlu rencanakan dan hitung dengan baik berapa sebenarnya kebutuhan dana pensiun Anda nantinya. Anda mau pensiun di usia berapa? 55, 60, 65, atau Anda yang milenial kepingin pensiun usia 45. Ini saatnya Anda belajar untuk menghitungnya. Oke. Nah, jadi yang kita bahas malam ini adalah retirement life plan. Nah, sebelum bahas ini kita akan berbicara tentang 4 kuadran hidup. Nah, apa yang terjadi pada orang-orang tua pada saat ini? Setiap orang tua itu kepingin dia pensiun. Lalu ada yang kepingin dia memberikan warisan untuk keluarganya. Nah, saya sudah survei, rata-rata orang tua itu sayang anak, mereka kepingin mewariskan sesuatu kepada anak mereka. Tetapi mereka belum sadar bahwa konsep pewarisan yang benar itu seperti apa. Nah, jadi ada 4 kuadran. Kuadran pertama itu adalah orang tua yang belum punya dana pensiun dan juga belum memahami tentang konsep warisan. Kuadran kedua adalah belum punya pensiun, tapi dia sudah punya sesuatu yang ingin dia wariskan kepada anak-anaknya. Jadi dia berpikir, saya ada 3 anak, saya kepingin masing-masing anak saya punya satu rumah, nantinya hidup mereka bahagia. Mereka lupa berpikir agar diri mereka hidupnya aman damai pada saat pensiun. Sama seperti seorang bos, seorang toke, dia berpikir gimana karyawannya itu nanti dia bisa pensiun. Dia memikirkan untuk mempersiapkan dana pensiun bagi karyawannya.
ada bos-bos yang berpikir bahwa wah gila ya, saya harus siapkan dana pensiun ketika kalau karyawan saya tidak mau bekerja lagi usia 55, saya harus kasih dia sejumlah uang untuk karyawan. Tetapi dia lupa untuk mempersiapkan dana pensiun bagi dirinya sendiri. Ada nggak seperti ini kejadiannya? Ada. Ini orang yang masuk kuadran kedua. Nah, ada orang yang masuk kuadran ketiga, yaitu dia sudah mempersiapkan dana pensiun, tapi dia tidak pernah mempersiapkan namanya warisan untuk keluarga. Dan yang keempat adalah mereka yang sudah punya dana pensiun dan mereka yang sudah mempersiapkan dana warisan bagi keluarga. Di asuransi kita selalu berkata, lebih baik memberikan warisan untuk anak cucu daripada meninggalkan hutang. Tidak ada seorang anak pun yang berbakti sekalipun dia suka ditinggalin hutang oleh orang tuanya. Saya yakin teman-teman semua kalau orang tuanya ada meninggalkan warisan pasti lebih happy walaupun dalam suasana berduka. Nah, untuk lifeline ini saya gak bicara tentang spesifikasi produk. Yang ingin saya tekankan kepada teman-teman adalah risiko awal untuk produk ini adalah 2 kali uang pertanggungan. Jadi ingat, risiko awal 2 kali pertanggungan. Apa artinya? Kalau ambil uang pertanggungan 500 juta, maka dihitung risiko awalnya 2 kali 500 juta. Sama dengan 1 miliar. Kenapa? Karena ini nanti akan berhubungan dengan risiko medis. Banyak orang berpikir bahwa menolak kita sebagai agen asuransi gak apa-apa. Mereka berpikir mereka bisa sehat selamanya, seperti murid saya yang telepon saya ingin masuk asuransi jiwa lagi. Teman-teman, tidak semua orang bisa masuk. So, teman-teman harus tahu tentang resiko awal ini supaya jangan sampai waktu teman-teman ajukan nasabah dikenakan medical. Oke, kita gak bahas panjang lebar tentang ini. Yang penting teman-teman tahu bahwa itu adalah 2 kali. UP 100 juta dihitung resiko 200 juta. UP 500 juta dihitung resiko 1 miliar. Dan satu lagi, produk ini kita namakan produk ajaib karena ada tambahan terminal bonus. Karena ada tambahan debt terminal bonus. Jadi debt terminal bonus ini akan diberikan bila nasabah usia panjang. Bila nasabah usia panjang. Nasabah bertahan hidup 10 tahun. Nasabah bertahan hidup 10 tahun, maka perusahaan berikan debt terminal bonus 25%. Nasabah bertahan hidup 16 tahun, perusahaan berikan tambahan debt terminal bonus 50%. Nasabah bertahan hidup 21 tahun, maka perusahaan berikan debt terminal bonus 75%. Kalau nasabah bertahan hidup 26 tahun ke atas, perusahaan berikan debt terminal bonus 100%. Nah, saya selalu cerita kepada nasabah, ini adalah produk terbaik. Perusahaan nggak ingin kita mati. Ada orang bilang, aduh masuk asuransi, nanti cepat-cepat mati. Enggak, Anda masuk produk ini, perusahaan malah kasih Anda bonus tambahan. So, ini adalah salah satu produk yang terbaiknya. Nah, jadi teman-teman, manfaat ini adalah kita katakan bahwa usia pensiun mau 55 atau 60 atau 65 dari sejak awal kita masuk sampai usia pensiun, maka kita diberikan uang pertanggungan 200%. Itu sebabnya tadi kita bicara resiko awal 2 kali lipat. Kenapa? Karena selama dia belum terima uang pensiun, maka perusahaan bayarkan uang pertanggungan 2 kali lipat. Nah, setelah dia terima uang pensiun, maka perusahaan berikan tetap uang pertanggungan 100%. Jadi ini adalah termasuk produk endowment, nasabah udah nikmati semasa hidup, kontrak untuk nasabah masih berlanjut
terus. Tadi pagi baru ada yang tanya kepada saya tentang produk New Your Life 2000. Ini produk sebelum saya jadi agent. Saya rupanya produk ini sama persis seperti retirement life plan. Jadi nasabah itu dia cuma simpan uang 3 juta saja selama 10 tahun 30 juta. Oktober ini dia akan terima 100 juta. Nah, selain dia terima 100 juta, ternyata setelah dia terima, dia masih di cover jiwanya 100 juta. Nah, program retirement kita adalah seperti ini. Uang yang Anda simpan, Anda nikmati semasa hidup, lalu diberikan kepada Anda semuanya. Kemudian uang pertanggungan untuk warisan jalan terus. So, kalau Anda ambil produk ini, Anda berarti termasuk orang yang berada di kuadran keempat, yaitu sudah mempersiapkan warisan sekaligus sudah mempersiapkan dana pensiun. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tentang debt terminal bonus. Jadi debt terminal bonus itu adalah bonus berupa tambahan uang pertanggungan asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi bila nasabahnya bertahan hidup. Nah, jadi teman-teman, ini ada ilustrasi sederhana. Ini anak muda milenial, usia, saya katakan anak muda milenial, itu usia 30 tahun, dia sisihkan dananya setahun 3,7 juta. Dia sisihkan dananya 3,7 juta atau setiap harinya sekitar 10.000 lebih sedikit saja. Jadi 10.000 lebih sedikit saja dia siapkan dana pensiun 10 tahun. Oke. Maka yang terjadi adalah dia mendapatkan manfaat asuransi jiwa selama dia belum pensiun itu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pada usia 55 tahun, pada nanti dia usia 55 tahun, dia akan terima uangnya sebesar 100 juta rupiah. Nah, teman-teman coba hitung. 3,7 juta rupiah tabung selama 10 tahun, berarti total uang yang kita sisihkan adalah 37 juta, benar nggak? 37 juta uang yang kita sisihkan itu ditaruh sampai usia 55 tahun, ditaruh sampai usia 55 tahun, 37 juta itu akan kali 3. Nah, kali 3 itu menjadi kita katakanlah 100 juta. Jadi dana pensiun ketika dia akan terima usia 55 tahun itu adalah 100 juta. Dan kalau terjadi sesuatu, sebelum dia terima dana pensiun, dia sudah mendapatkan asuransi jiwa sebesar 200 juta untuk ahli warisnya. Nah, determinan bonus yang kita katakan tadi itu adalah tahun ke-10 dia terima tambahan 25 juta. Nah, di usia ke-45 atau tahun ke-16 sudah menjadi 50 juta. Nah, ini yang kita tambahkan, yang kita namakan dengan determinan bonus. Makanya kita katakan bahwa kalau beli produk retirement life plan, uang pertanggungannya bisa menjadi 3 kali lipat. Nah, kok bisa 3 kali lipat? Karena sebelum pensiun, dia terimanya 2 kali lipat. Tambah debt terminal bonus, 25%, 50%, 75%, sampai 100%, total dia bisa terima 100% lagi. Jadi 200% tambah 100% itu menjadi 300%. Produk ajaib, tidak ada produk dimanapun, di asuransi jiwa manapun ada produk seperti ini. Saya sudah cek, teman-teman boleh cek. Kalau teman-teman temukan produk yang lebih baik dari ini, maka boleh kita bedah nantinya. Kita pun mau beli produk yang lebih baik. Oke.
Nah, jadi ini ada ilustrasi lainnya. Nah, kalau kita usia 35 tahun, itu bisa sisihkan 4.300.000 per bulannya. Atau sekitar 48 juta per tahunnya. Maka yang diterima oleh keluarga itu adalah usia pensiun, contoh di usia 60 tahun, itu adalah 1 miliar. Jadi teman-teman hitung ya, usia 35, dia tabung 10 tahun sampai usia 44. Dia menabungnya 480 juta. Di usia dia ke 60 atau 25 tahun kemudian, maka dia akan tarik uangnya sebesar 1 miliar. Dia sudah nikmati uangnya 1 miliar, dia masih bisa wariskan untuk keluarga 1 miliar. Dan kalau usianya panjang, dia dapat lagi determina bonus 1 miliar untuk keluarganya. Total manfaat adalah sampai 3 miliar. Satu-satunya produk yang bisa dinikmati semasa hidup. Saya nggak bicara contoh-contoh yang lain. Nah, teman-teman boleh lihat contoh ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Teman-teman boleh zoom atau perbesar ilustrasinya dan teman-teman coba lihat. Nah, usia 35 dia simpan uangnya, oke, 47 juta, 10 tahun 470 juta, itu dia terima pastinya di usia 60 sebesar 1 miliar. Pertanyaan saya satu, di dunia ini ada produk apa yang Anda taruh seperti itu, dia bisa return kepada Anda 1 miliar di usia pensiun, dan apabila sebelum usia pensiun itu terjadi sesuatu, maka keluarga terima 2 miliar. Nah, saya cerita kepada teman-teman, sebelumnya saya ketemu dengan satu nasabah kaya raya, buka toko spare part. Nah, saya agak berdebat panjang lebar dengan dia. Dia katakan, alah kalau saya putar di bisnis saya, itu 50 juta per tahun, selama 10 tahun 500 juta, itu uangnya udah jadi berapa loh, Bing? Oh, saya cuma bilang begini, ya saya tahu. Karena kamu orangnya hebat. Karena kamu orangnya tekun. Karena kamu mau berusaha dari pagi sampai malam untuk kelola uang kamu sendiri. Bedanya adalah saya tidak perlu kelola uang saya sendiri, tapi saya dijamin kalau terjadi sesuatu pada diri saya, maka Sequis akan keluarkan 2 miliar buat saya. Lalu saya cerita kepada dia gini sajalah. Bagaimana kalau saya titip 47 juta ini untuk aku setiap tahunnya? Tapi kalau terjadi sesuatu pada diri saya, misalnya setelah saya setor 47 juta tahun pertama, 47 juta tahun kedua, ternyata tahun ketiga meninggal dunia, maka aku mau berikan warisan untuk keluarga saya 2 miliar. Lalu dia bilang apa? Mana bisa kayak gitu? Bisnis ya bisnis dong, ini kan bukan asuransi. Lalu saya cuma tanya dia, kalau memang bisnis begitu cuan, kenapa Koko gak berani? Pertanyaannya, kalau memang bisnis begitu cuan, kenapa Koko gak berani? Kita tinggal buat kontrak aja ke notaris. Nah, teman-teman, banyak orang berbicara tentang investasi yang harus dia kelola sendiri. Teman saya yang setiap hari sekarang bermain saham pagi sampai malam, saya lihat kepalanya pusing 7 keliling, anaknya berguling-guling saja sudah tidak dihiraukan lagi. Kenapa? Pasar saham anjlok, stres dia. Kenapa? Karena
pasar saham anjlok, uangnya berkurang, harusnya dia awalnya sudah gainnya 400-500 juta, begitu dia turun dia berpikir, aduh sayang kali, harusnya kemarin saya jual, aduh harusnya saya beli pada saat murah, sayang sekali. Jadi pikirannya setiap hari adalah mengawang-awang di impian kalau. Saya cuma katakan kepada dia aja. Simple. You cuma cadangkan 10% saja dari kemungkinan kerugian Anda untuk tanamkan di produk kami ini. Teman-teman, akhirnya dia ambil produk ini, tapi preminya hanya 6 juta lebih saja. Saya pusing-pusing geleng kepala, tapi tetap saya ambil 6 jutanya. Kenapa? Karena kalau dia tidak mulai 6 juta, bagaimana dia memulai 10 juta, 20 juta, 30 juta kemudian hari? Nonsense. Di bisnis ini kita bicara tentang data, fakta, dan kenyataan. Ketika kita ketemu dengan nasabah, apa yang kita presentasikan itu adalah persis seperti ini. Jadi produk ini bukan produk unit-link, produk pasti dijamin, maka ilustrasinya adalah persis seperti ini. So teman-teman aman damai menjual produk retirement life plan kita. Teman-teman gak perlu pusing. Nah tadi ada yang bertanya kepada saya sebelumnya, nah ini ada nilai tunai yang tidak dijamin, itu apa sih kok nilai tunai yang tidak dijamin? Nah, hebatnya produk retirement life plan kita ini adalah produk ini perusahaan masukkan sebagai produk nasabah yang memiliki partisipasi. Jadi namanya participating policy. Nah, jadi keuntungan dari produk ini akan dibagikan oleh perusahaan kepada kita. Perusahaan sekarang ini tidak tahu berapa keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan nantinya. Nah, perusahaan itu memberikan dividen kepada kita berupa nilai tunai yang tidak dijamin, karena kita tidak tahu produk ini akan menguntungkan perusahaan berapa. Jadi ini yang kita namakan nilai tunai yang tidak dijamin. Jadi di usia 45 sudah ada 743.000. Nah, dan seterusnya bertambah terus. Jadi apa gunanya nilai tunai yang tidak dijamin ini? Nah, nilai tunai yang tidak dijamin ini bila suatu hari kita ingin pinjam dana dari perusahaan, kita bisa pinjam maksimal sebesar 80%, termasuklah nilai tunai yang tidak dijamin ini. So ini bagus sekali. Saya baru lagi follow up satu nasabah. Nah, kenapa jual produk retirement ini? Karena ada yang dijanjikan kepada nasabah bahwa ini loh, pensiun ini lu terima uangnya sebesar segini dan ada dana nilai tunai yang dijamin yang bisa kamu juga pinjam bila suatu saat kamu mengalami kondisi seperti pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini membuat kita sadar bahwa kita perlu punya produk yang pasti. Jangan taruh semua high risk, high gain. Kenapa? Karena pandemi ini mengajarkan kita bahwa resiko itu terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa pernah kita ketahui. Nah, jadi teman-teman, saya ulangi sekali lagi. Simpan 48 juta selama 10 tahun, maka usia 60 terima 1 miliar, tidak ada rugi, kemudian tetap di cover jiwanya sampai 2 miliar. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya bertahan hidup sampai usia 100 tahun, maka perusahaan berikan seluruh dana yang ada sesuai dengan ilustrasi. Jadi klaim meninggalnya itu tidak ada, maka teman-teman akan klaim namanya klaim manfaat hidup, yaitu sebesar 100% dari uang pertanggungan yang ada, tidak akan rugi ya.
Nah, ini adalah tabel ilustrasi untuk retirement plan. Nanti teman-teman bisa minta kepada leader-leadernya itu seperti apa, bagaimana supaya teman-teman bisa bandingkan. Jadi teman-teman boleh coba zoom salah satu, zoom perbesar salah satu, teman lihat misalnya di usia 37 dengan usia 38. Usia 37 dengan usia 38 untuk uang pertanggungannya 100 juta, maka bedanya itu adalah sekitar 1 juta. Bedanya sekitar 1 juta, teman-teman. Jadi kalau kita menunda 1 tahun saja, maka selama 5 tahun kita harus setor tambahan premi 1 juta kali 5 menjadi 5 juta rupiah. Tentunya kalau uang pertanggungan semakin besar, maka yang terjadi adalah selisih premi yang harus kita sisihkan akan semakin besar. Nah, ini saya ingin cerita berapa sih komisi yang bakalan teman-teman dapatkan. Berapa komisi kalau teman-teman jual produk ini. Nah, kalau teman-teman jual produk yang MPP, masa pembayaran premi 5 tahun, maka komisinya 3 tahun. Tahun pertama 17,5, tahun kedua 10%, tahun ketiga 7,5%. Bagaimana kalau nasabah ambil yang MPP 10 tahun? Komisi tahun pertama 22,5%, tahun kedua 15%, tahun ketiga 10%. Banyak orang bilang saya gila. Kenapa mereka bilang saya gila? Kemarin saya ke tempat nasabah, saya tunjukkan polis istri saya sama polis saya itu total sudah hampir 100 polis. Saya buka kasih dia, ini loh nilai tunai polis istri saya. Ini ada yang nilai polisnya cuma 10 juta, ada 100 juta, ada 200 juta, ada yang 100 jutaan, ada 300 juta, ada UP 1 miliar, ada UP 1,5 miliar, ada UP 2 miliar, dan ada yang UP cuma 50 juta saja. Saya beli terus, dan beli terus. Dia bilang, lu gak gila semua uang taruh di sana. Saya cuma ucapkan satu kata yang membuat teman saya itu terdiam. Saya bilang, lu toko kamu ini, kamu tiap hari berpikir untuk ekspansi. Tapi kamu gak buka toko baru. Kamu gak buka toko baru, tapi lihat barang-barang yang dijual di toko kamu, itu spare-nya itu sekarang gila. Saya lihat kamu pada saat mencari barang aja kamu kesulitan mencari barang, tapi stok barangnya kamu masukkan terus lagi, stok barang masuk terus lagi, stok barang masuk kali lagi. Apa kamu gak takut rugi? Saya tanya dia, apa kamu gak takut rugi? Ya, akhirnya dia terdiam. Ya kadang juga ada rasa takut, tapi ini kan saya jalankan sendiri. Nah, saya cuma katakan sama seperti itu. Hari ini Sekus ini adalah perusahaan saya. Sekus itu adalah partner bisnis saya. Saya hidup karena Sekus, pendapatan saya dapat dari Sekus. Kami membentuk sinergi. Kalau saya tidak percaya kepada Sekus, masa saya harus lebih percaya kepada kamu? Sorry ya, saya bukan bicara hal-hal yang merendahkan atau membandingkan, tapi tidak. Ini namanya adalah esensi bisnis. Teman-teman saya gak beritahu dia bahwa komisinya 17,5%. Saya cuma beritahu kepada dia bahwa kalau saya simpan uang di sini, maka saya bisa lihat pantau uang saya setiap saat. Kemudian kalau saya simpan uang saya di sini, itu aset saya diperhitungkan untuk trip jalan-jalan saya. Jadi kalau saya simpan sendiri 300 juta, maka saya dapat 1 tiket ke Osaka. Bayangkan teman-teman, saya simpan 300 juta di sini, saya dapat 1 tiket ke Osaka. Lalu saya dapat komisi tahun pertama 17,5%. Itu belum termasuk lagi KTB sebesar 15%, belum termasuk lagi quarterly bonus sebesar 35%, total tambahan bonus 50% dari komisi dasar. Dan belum termasuk lagi kalau saya buka nama ada namanya NARB 20%. Belum termasuk lagi bonus overriding saya sebagai leader 45%, leader lebih atas lagi 90% dan seterusnya. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada saya bilang, gila lu masuk sendiri di asuransi, ngapain lu masuk asuransi
ngapain lu jadi agen asuransi? Lu cuma beli sendiri. Anda ketawakan saja orang itu. Karena mereka belum tahu, teman-teman. Kalau mereka semua sudah tahu, mereka berlomba-lomba jadi agen, teman-teman. Maka kesempatan Anda mendapatkan income lebih besar dari menjual itu akan tertutup. Anda hanya punya kesempatan untuk mendapatkan bonus dari merekrut mereka. So, kenapa teman-teman tidak mulai dengan perencanaan keuangan sendiri, mulai rencanakan pensiun Anda. Anda gak suka rupiah, Anda gak percaya pada rupiah. Rupiah itu bisa menyusut, gak apa-apa, Anda bisa ambil dolar, teman-teman. Ada produk dolar kita. Jadi, kalau Anda ambil produk dolar, teman-teman, tahun pertama komisinya 15%. Astaga naga, kalau Anda punya uang dolar, Anda punya 10.000, 20.000, 100.000 dolar pun Anda simpan di bank, Anda boleh lihat bunganya. Anda bisa menangis, teman-teman. Depositonya pun paling 0,5 itu udah tinggi, teman-teman. Bayangkan, tapi Anda taruh di sini, beli sendiri saja 15%. So, kalau kita membicarakan bahwa bisnis kita ini tidak ada peluangnya, bisnis kita ini bermasalah, maka saatnya teman-teman ubah mindset Anda. Kita yang mindsetnya tidak benar, kita mindsetnya menyeleweng, atau ada something wrong lainnya. Jadi teman-teman, mari kita koreksi lain. Nah, jadi ini ada bundling antara produk Q-Smart Life ditambah dengan retirement life plan tadi. Jadi banyak orang suka jual produk Q-Smart Life, katakan gini, produk Q-Smart Life ini bagus loh, dia ambil uang pertanggungan tinggi, udah itu nilai tunai polisnya tinggi. Nah, jadi kalau dia mau tutup polis, maka uang yang bisa diambilnya besar. Pertanyaan saya cuma satu, kalau dia tutup polis, dia ambil uangnya, apakah masih ada lagi uang pertanggungan untuk warisan keluarganya enggak? Apakah dia masih bisa berada di kuadran keempat? Sudah ada uang pensiunnya, lalu sudah ada warisan enggak? Enggak, dia akan lari ke kuadran ketiga, ada uang pensiun yang dia ambil, tetapi tidak ada warisan lagi. So teman-teman, jangan sampai salah. Ada kejadian, satu nasabah, jadi ini nasabah Loyal Sequis, dia kemarin itu karena suasana COVID, dia tutup polis papa dan mamanya. Jadi ketika dia tutup polis, dia juga sadar bahwa kalau tutup polis itu yang terjadi adalah tidak di cover apa-apa lagi. Tapi dia berpikir bahwa ini saya lebih membutuhkan sih untuk bisnis saya, apalagi kalau sekarang saya ekspansi bisnis, sebagian ditaruh di saham, maka itu akan menguntungkan sekali. Kenapa? Harga saham itu anjlok luar biasa, sampai anjloknya sampai sekitar 50%. Jadi kalau saya ambil nantilah baru beli lagi untuk papa mama saya. Tapi siapa sangka teman-teman, papa mamanya kena COVID, dia meninggal dunia. Dia cari saya, dia katakan bahwa, Bing, kamu minta tolonglah ke perusahaan kamu. Saya kan baru surrender tutup polis gak lama. Kamu mintalah, karena saya kan nasabah Loyal Sequis, mintalah dibantu supaya keluar uang pertanggungan, kan baru tutup. Kalau batalkan pun nggak apa, saya kembalikan seluruh dana tersebut. Teman-teman, kira-kira kalau Anda adalah pemilik perusahaan asuransi itu, Anda kira-kira bagaimana mengambil keputusan? Anda mau nasabah kembalikan uang yang sudah dia ambil, lalu Anda bayarkan uang pertanggungannya atau tidak? Saya yakin percaya semua orang akan sama seperti Sequis. Mohon maaf, Anda sudah tutup polis, maka tidak ada manfaat polis yang bisa Anda terima lagi, sekalipun Anda kembalikan seluruh uang yang sudah Anda ambil dari surrender polisnya. So teman-teman ingat, nah itu sebabnya kita kasih opsi. Teman-teman yang sudah biasanya menjual produk Q-Smart Life, maka teman-teman saya sarankan hari ini, teman-teman boleh combine dengan
apa retirement life plan. Kenapa? Karena dia ambil uangnya sudah mati sendiri, masih bisa lagi terima uang pertanggungan untuk keluarganya. Bahkan kalau dia bertahan hidup sampai 100 tahun, dia bisa nikmati lagi hasilnya. Jadi ini contoh ilustrasinya, saya gak panjang lebar teman-teman. Contohnya kalau retirement life plan itu UP 100 juta 10 tahun, itu dana pensiun itu terima usia 60. Nah kalau di Smart Life Anda buat 200 juta, NPP 10 tahun, masa asuransinya juga sama, kemudian dana pensiunnya itu Anda lihat di usia 60, maka Anda akan temukan bahwa itu hampir-hampir sama. Dan kalau terjadi sesuatu, teman-teman, kalau terjadi sesuatu bedanya adalah apa? Bedanya adalah kalau retirement life plan itu Anda masih akan terima UP 100 juta ya. Nah, ini berikutnya adalah tabel preminya. Teman-teman bisa lihat kalau nanti mau kombinasi jual 2 produk sekaligus kepada nasabah, produk Q-Smart tambah produk retirement jual kombinasi sekaligus, maka bisa teman-teman lakukan. Contoh, dia usia 35. Nah, di usia 35 tahun ini, dia bisa ambil retirement life plan UP 100 juta, setahun bayar 4,9 juta, kombinasi dengan Q-Smart UP 200 juta, dia pria bayarnya 3,3 juta, jadi total dia bayar 8,3 juta, maka dia dapat uang pertanggungan sebesar 400 juta sebelum dia usia pensiun. 200 juta dari retirement tambah 200 juta dari Q-Smart Life. Jadi uangnya kembali semua, kemudian dia masih lagi melanjutkan Q-Smart-nya dengan nilai tunai tinggi, kemudian dia masih terima lagi nantinya benefit dari retirement life plan. So teman-teman, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita masih punya waktu 5 menit, teman-teman boleh tanyakan di chat atau open microphone-nya sebelum saya kembalikan kepada MC kita, Christiana. Ada pertanyaan, Hanco, di kolom chat. Saya bacakan ya, Hanco ya. Oke, dari Sally, Hanco. Kalau misalnya sudah selesai bayar untuk yang retirement life plan, Hanco, yang tadi yang pertama kali retirement life plan proposalnya, udah selesai bayar 10 tahun, terus si nasabah dia mau tarik, Hanco. Nah, dan apakah di saat masa pensiun usia 55 itu nasabah masih terima uang pertanggungan pensiunnya itu, Hanco? Oke, nah kita lihat kembali ilustrasinya. Teman-teman boleh zoom lihat ilustrasinya. Contoh, ini contohnya ya. Usia 35 ambil produknya, tabung sampai usia 44. Ternyata sebelum dia pensiun usia 60 tahun, katakanlah di usia 50 tahun, di usia 50 tahun tiba-tiba terjadi COVID. Nah, dia butuh dana 100 juta rupiah. Apakah dia bisa ambil 100 juta rupiah? Bisa. Nah, Anda lihat di usia 50 tahun itu nilai tunai dijaminnya adalah sebesar 611 juta. Anda lihat sebesar 611 juta. Oke, Anda lihat 611 juta, dia mau ambil 100 juta boleh. Nah, ketika dia ambil 100 juta berarti uangnya tinggal 511 juta. Nah, uang 611 juta menjamin uang pertanggungan 2 miliar. Dia ambil 100 juta, sisanya 511 juta, maka aturannya adalah tidak akan di-cover 2 miliar, benar nggak? So, kalau tetap mau di-cover 2 miliar, maka nasabah cuma perlu bayar pinjaman. Nah, saya nggak istilahkan pinjaman. Kemarin yang closing 46 juta barusan ini saya istilahkan itu adalah untuk bayar biaya asuransinya. So kan Anda mau tetap asuransinya 2 miliar, maka untuk bayar biaya asuransinya, ini biaya asuransinya tidak naik setiap tahun berdasarkan usia. Tetapi biaya asuransinya
adalah berdasarkan suku bunga bank. Nah, suku bunga sekarang ini berapa persen? 6%. Saya bilang dulu sampai 9% bunganya, sekarang 6%, itu jauh lebih murah daripada orang mau minjam di bank. Sekarang banyak orang mau pinjam dana ke bank susah. Kenapa? Bank takut bahwa nasabahnya nanti tidak akan sanggup bayar. So, ajukan kredit sekarang susah, tapi kalau kita ambil dari polis kita seperti ini mudah. Kenapa? Karena itu hak kita, kita begitu ajukan dana cair dalam minimal 4 hari kerja. Jadi biasanya 4 sampai 7 hari. 4 hari kerja biasanya sudah cair itu. Ya, jadi kalau ada Sabtu Minggu libur itu tidak dihitung. Jadi ini sangat liquid sekali. Jadi cuma perlu bayar bunga pinjaman sebenarnya, tapi kita katakan biaya asuransi untuk menjamin tetap 2 miliar. Berapa boleh dia ambil? Maksimal 80%. Orang-orang kaya dia akan ambil 80%, nggak masalah, dia bayar bunganya aja. Kenapa? Karena dia rasa daripada saya pinjam uang ke bank juga ribet, juga harus bayar bunga, benar nggak? Kalau pinjam di bank, kasih agunan misalnya sertifikat rumah, terjadi sesuatu meninggal pun, saya harus balikkan seluruh pinjaman saya beserta bunga. Tapi kalau pinjam dari polis ini meninggal, maka cair 2 miliar, dikurangi pinjamannya saja. So ini lebih bagus. Oke, mungkin bisa dipahami. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, thank you Tansu. Nah, ini ada pertanyaan dari Henry Regan. Apakah nilai tunai yang tidak dijamin itu juga akan cair saat waktu dana pensiun kita cair? Oke, teman-teman, yang akan cair pada saat dana pensiun kita sesuai kontrak yang tertulis adalah hanya dana pensiun. Jadi kalau dia ambil pensiunnya 1 miliar, maka cair 1 miliar. Fungsi nilai tunai itu apa? Fungsi nilai tunai baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin pada polis asuransi jiwa tradisional adalah 1, untuk surrender atau jual polis. 2, untuk pinjaman polis. 3, untuk automatic premium loan. Misalnya tahun ke-5 dia nggak sanggup bayar, lagi COVID, dia mau cuti premi, boleh pinjam dari nilai tunai yang dijamin plus yang tidak dijamin bisa. Jadi nilai tunai pada polis asuransi tradisional itu tidak bisa diambil. Termasuk ketika dia usia panjang sampai 100 tahun. Nilai tunainya itu berubah, namanya menjadi maturity atau nilai jatuh tempo. Besarnya adalah sebesar uang pertanggungan jiwanya. Oke, jadi itu penjelasannya. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Ada lagi Tansu dari Andrew Hartanto. Tansu, apakah jika sebelum ambil tahapan pensiun sempat tarik nilai tunainya, pada saat ambil tahapan apakah nilai tahapan berkurang? Oke, jadi pertanyaan adalah saya ambil uangnya, tadi saya ambil uangnya kan kita katakan ada bayar biaya asuransi. Oke, pertanyaan saya adalah apakah dia ada bayar biaya asuransi dan ada kembalikan pokoknya? Kalau dia ada ambil asuransi sama kembalikan pokoknya, maka nanti uang dana pensiun yang diambil adalah 100%. Oke, 100. Contoh di sini itu adalah ambilnya adalah 1 miliar, maka dia akan terima 1 miliar. Bagaimana kalau dia tidak lunasi, dia berupa pinjaman, dia boleh tetap ambil 1 miliar. Dia tetap boleh ambil 1 miliar pada saat jatuh tempo usia 60, pada contoh usia 60, dia bisa tetap ambil 1 miliar. Tapi selalu kita sarankan bahwa ini loh, lu kan jatuh tahapan 1 miliar, kenapa gak lunasi? Daripada kamu ambil 1 miliar itu cuma ditaruh di bank. Kecuali dia mau putar di bisnis. Kalau dia cuma taruh di bank kan bunganya lebih kecil. Kenapa tidak dikembalikan aja untuk pinjaman dia? Jadi kesimpulannya adalah selama nilai tunainya masih mencukupi,
daripada pinjaman polisnya. Apakah pada usia 60 tahun 1 miliar dia boleh ambil semua? Boleh, selama nilai tunainya masih ada. Oke? Atau pinjaman polisnya itu lebih kecil daripada nilai tunai yang dijaminnya. Maka 1 miliar dia mau ambil semua boleh. Sama seperti kalau dia kurangi, misalnya dia kurangi nilai 1 miliar yang dia ambil. Ternyata contoh di usia katakanlah usia 74, dia mau ambil dana lagi, apakah bisa? Bisa. Karena masih ada dana yang dijamin lagi. Dia masih bisa pinjam lagi. So, itu adalah hak dari nasabah. Itu dia akan tetap terima 1 miliar selama nilai tunai yang terbentuk itu lebih besar daripada pinjaman polisnya beserta bunga-bunganya. Oke, jadi itu jawabannya fix akan 100% terima, tapi kita sarankan lunasi utang atau pinjamannya. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya sebelum kita akhiri? Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan ketik. Untuk saya ini gak ada lagi sih Tanco. Menjawab Tanco. Oke, jadi teman-teman ya, saya infokan Anda jual produk ini seperti ilustrasi ini. Anda jual 11 polis, dari bulan April, Mei, Juni. Bulan April, Mei, Juni Anda jual 11 polis, maka total terjual sekitar 500 juta. Maka Anda akan dapat hadiah cash anniversary sequis sebesar 50 juta rupiah. Anda akan dapat predikat MDRT internasional. Anda akan dapat lagi 1 tiket ke Osaka. Anda akan dapat mengikuti malam apresiasi di Jakarta, menginap di hotel 4 hari 3 malam bintang 5. Anda dapat lagi free asuransi sebesar 20.000 USD kayak agen kita yang meninggal, maka ahli warisnya terima lagi 20.000 USD, dan Anda akan menerima lagi allowance telepon setiap bulannya 150.000 rupiah selama 12 bulan. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, Christiana. Thank you Tanco. Beri applause buat Tanco. Oke. Luar biasa ya sharingnya ya. Oke, jadi teman-teman menjawab ya tadi yang sudah di-sharingkan jawabannya dari teman-teman yang sudah bertanya. Ko Hui Bing, ini ada pertanyaan lagi. Nanti minta slide di grup WA ya. Oke, sip. Nanti di-share. Oke, thank you Tanco. Nah, kita sudah di akhir acara ini teman-teman. Oke. Ya, teman-teman, sebelum kita leave ya, saya mau infokan bahwasannya akun Medsos Mercy. Jadi teman-teman yang baru bergabung, silakan follow IG Sequis Mercy ya, dan juga ada Facebooknya Sequis Mercy. Nah, bagi teman-teman yang masih ingin melihat lagi siaran ulang dari GMAT kita hari ini, teman-teman nanti bisa lihat ya di Sequis Mercy Agency YouTube-nya. Nanti akan di-post di sana teman-teman. Dan di sana juga banyak sekali acara GMAT sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang produk-produk boleh lihat di YouTube kita ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, yuk kita buka dong kameranya supaya kita dokumentasi sebentar dan kita akan branding di sosmed.